Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Asmuin. Sebelum kita belajar materi PPKN kelas 8, marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Marilah bersama-sama berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku kelas 8, pada kesempatan yang cerah ini saya akan menerangkan tentang perjuangan rakyat Indonesia sebelum tahun 1908. Perlu kalian pahami bahwa pada abad ke-15 di dataran Eropa itu telah terjadi sebuah peperangan yang begitu dahsyat. Dari peperangan itu mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap negara-negara yang ada di wilayah Eropa, terutama dalam soal perekonomian. Ekonomi mereka itu rusak. Di Eropa mengalami yang namanya krisis ekonomi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di wilayah Eropa tersebut sangat kesulitan. Namun di sisi lain teknologi pelayaran berkembang dengan sangat pesat. Dengan dua hal ini, dengan keadaan ini, penduduk di Eropa melakukan pelayaran ke negara-negara lain di seluruh dunia. Apa yang mereka lakukan? Yaitu berdagang. Dengan harapan berdagang di negara lain nantinya bisa menutupi atau memulihkan perekonomian di negara-negara Eropa. Selain mereka berdagang, mereka juga mencari tempat atau lokasi yang baru yang memiliki sumber kekayaan alam yang sangat bagus. Apa yang mereka lakukan setelah mereka menemukan sumber kekayaan alam yang bagus dengan lokasi yang sangat bagus pula? Mereka akan melakukan cocok tanam di wilayah itu, pertanian di wilayah itu. Selain itu juga mereka akan menguasai negara tersebut untuk kepentingan negaranya di Eropa. Saya akan memberikan contoh. Indonesia itu kan wilayah yang strategis, wilayahnya luas dan alamnya sangat subur, dan ini terkenal di seluruh wilayah dunia. Kok bisa terkenal? Ingat, letak Indonesia itu sangat strategis dan menjadi lintas perdagangan internasional. Karena posisi Indonesia itu antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia, kemudian antara benua Australia dengan benua Asia, sehingga menarik simpati negara-negara lain, termasuk yaitu penjajah Belanda. Sekarang saya tanya kepada kalian semua, kapankah penjajah Belanda masuk ke Indonesia? Ada yang tahu anak-anak? Benar, yaitu tanggal 20 Maret 1602. Penjajah pertama kali masuk ke Indonesia. Apa yang mereka lakukan di Indonesia? Mereka melakukan penjajahan di wilayah Indonesia. Dengan cara apa? Pertama kali mereka datang, mereka itu melakukan namanya Perhimpunan Dagang Internasional, atau yang disebut dengan apa ya anak-anak? Benar, yaitu disebut dengan VOC. Setelah Belanda membentuk VOC di Indonesia, mengakibatkan Indonesia menjadi sengsara rakyatnya. Kenapa?
karena Belanda menjajah dan menguasai seluruh perekonomian di wilayah Indonesia, di mana perekonomian yang mereka ambil dari Indonesia dibawa ke Eropa, sehingga kebutuhan mereka terpenuhi, baik itu dari sisi rempah-rempah maupun dari sisi kekayaan alam yang lain. Dengan keadaan seperti ini, bagaimana kondisi Indonesia sebelum tahun 1908 pada masa penjajah itu? Yang pertama kondisinya adalah satu, rakyat Indonesia sangat memprihatinkan, sangat sengsara. Kenapa kok memprihatinkan dan sengsara? Akibat adanya tadi penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Mereka menguasai Indonesia. Karena mereka menguasai Indonesia, mereka menjarah kekayaan alam Indonesia, mereka berbuat sewenang-wenang di Indonesia, mereka menguras dan memeras tenaga rakyat Indonesia serta sumber kekayaan alam yang di Indonesia, mengakibatkan kondisi rakyatnya yang miskin, yang lapar selama 350 tahun. Keadaan yang lain selain sengsara dan menderita, bahwa Belanda memiliki sistem adu domba. Lebih kerennya dikenal dengan divide et impera. Apa divide et impera itu? Yaitu suatu sistem politik yang dipakai oleh orang-orang Belanda untuk mengadu domba antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, atau antara golongan satu dengan golongan yang lain dalam satu kerajaan tersebut, sehingga dengan cepat Belanda menguasai seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian kondisi-kondisi berikutnya, Belanda juga memperlakukan yang namanya sistem kerja rodi dan tanam paksa. Apa yang dimaksud dengan kerja rodi? Kerja rodi itu adalah suatu pekerjaan yang harus dikerjakan. Membangun jalan militer di masa pemerintahannya siapa anak? Daendels, yaitu pada tahun 1808 sampai 1811. Sementara sistem tanam paksa ikut terjadi pada pemerintahan penjajah Van der Bos, yaitu 1828, di mana sistem tanam paksa itu artinya adalah bahwa rakyat Indonesia harus menanami lahannya dengan tanaman yang sudah ditentukan oleh Belanda atau penjajah. Kemudian hasil tanamannya ini diberikan atau disetorkan kepada Belanda, yang nantinya oleh Belanda dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di negara mereka, yaitu di dataran Eropa. Kemudian kondisi apa lagi sebelum tahun 1908? Bahwa Indonesia itu kan negara kepulauan yang memiliki banyak ribuan pulau, yang memiliki banyak ribuan suku dan berpencar-pencar. Dan kehidupan pada masa itu masih bersifat kedaerahan, sehingga perjuangan mereka untuk melawan penjajah pada saat itu juga masih bersifat kedaerahan. Gimana, sudah paham anak-anak? Sekarang saya mau tutup, dan ingat pesan saya anak-anak. Kalian adalah generasi penerus bangsa, harus rajin belajar dan harus tetap semangat untuk belajar dalam keadaan apapun, tidak usah putus asa. Karena dengan belajar kita akan menjadi tahu, dengan tahu kita akan menjadi paham. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang kita miliki, maka kita akan memiliki wawasan yang sangat luas. Saya tutup dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.